Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ken and Bram Series. Kita kembali di edisi horor ya. Dan cerita horor kita kali ini berseri, terdiri dari beberapa bagian. Pada seri yang pertama, kita akan mengisahkan tentang seorang wanita yang terbutakan oleh cinta hingga tega melakukan peluk atau santet. Seperti apa keseruan kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Pada bagian yang pertama ini, cerita kita akan berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Nur. Dia menjalin hubungan cinta dengan sepupunya sendiri yang bernama Kojrat. Tapi karena mereka masih keluarga dekat, hubungan asmara mereka ditentang oleh keluarga besarnya. Guna memastikan keduanya tidak lagi menjalin kasih, akhirnya Nur dan Kojrat dijodohkan dengan pasangannya masing-masing. Sayangnya pernikahan Nur tidak bertahan lama. Belum genap 2 tahun, dia sudah bercerai dengan suaminya. Alasan suami Nur mau menerima permintaan Nur untuk bercerai adalah karena dia merasa tidak bahagia menikah dengan Nur, karena Nur tidak pernah benar-benar mencintainya. Alhasil saat ini Nur berstatus sebagai janda muda tanpa anak. Sedangkan Kojrat yang dijodohkan dengan perempuan bernama Nisa, rumah tangganya baik-baik saja. Dan bahkan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Jaida. Meski Jaida dilahirkan dalam keadaan buta, tapi Kojrat dan Nisa tidak mengeluhkan apa-apa. Keduanya merawat Jaida dengan sepenuh hati. Hingga 5 tahun kemudian, keluarga kecil Kojrat masih tampak baik-baik saja. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh Nisa adalah bahwa selama ini ternyata Nur dan Kojrat menjalin perselingkuhan di belakangnya. Suatu hari Nur mendatangi Kojrat di toko rotinya. Dia bilang ke Kojrat kalau saat ini dirinya sedang hamil 4 bulan. Dan dia juga menuntut Kojrat untuk menikahinya. Tapi Kojrat menolak dan menyuruh Nur untuk menggugurkannya. Tentu saja Nur menolak keinginan itu. Dia bersikeras agar Kojrat menikahinya. Terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Sampai pada puncaknya Kojrat memukul kepala Nur. Seketika Nur mengalami pendarahan dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, dokter menyatakan bahwa Nur mengalami keguguran. Bingung dengan keadaan hidupnya, Nur mengajak temannya untuk menemaninya pergi menemui seorang dukun. Di hadapan sang dukun, Nur menceritakan perihal hidupnya dan bertanya pada si dukun, apakah mungkin Kojrat menikahinya? Setelah si dukun mengucapkan beberapa mantra, tiba-tiba teman Nur kerasukan dan bilang ke Nur kalau Kojrat tidak mungkin menikahinya dan lebih baik dia menjauh dari kehidupan Kojrat. Nur pun semakin linglung dengan kehidupannya sendiri. Sementara Kojrat, kehidupan dia dan keluarganya masih tampak baik-baik saja. Dia saat itu tinggal di rumah istrinya bersama anak dan mertuanya yang sudah sakit-sakitan. Bahkan di hari Jumat, Kojrat terlihat ikut menunaikan sholat Jumat di masjid dekat rumahnya. Semua nampak normal, tak terlihat ada noda di kehidupannya. Kembali ke Nur, dia semakin stres dengan beban hidup yang dia pendam sendiri. Di tengah kekalutan yang terbalut keputusasaan, Nur kembali menemui sang dukun. Kali ini dia datang sendiri. Di hadapan sang dukun, Nur terang-terangan meminta agar si dukun menyantet Kojrat dan keluarganya. Sebagai mahar,
Nur menyerahkan semua perhiasan yang dia miliki. Sang dukun menyetujui. Dia bilang kalau dirinya akan melakukan santet babi. Si dukun juga menjelaskan kalau itu adalah santet ampuh dan hanya dirinya yang mampu melakukannya. Tapi syaratnya, Nur harus menyediakan bagian tubuh dari calon korbannya, seperti rambut, potongan kuku, atau setetes darah. Nur pun langsung menyanggupinya. Keesokan harinya, saat Kojrat sedang bekerja dan Nisa pergi ke pasar untuk belanja, Nur diam-diam mendatangi rumahnya. Di sana, dia pura-pura menemani Jeda bermain. Saat itu tak sengaja Nur melihat potongan kuku di lantai. Mengingat kondisi Jeda yang buta, tanpa ragu Nur langsung memungut potongan kuku tersebut. Dia lalu berpura-pura ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, Nur menemukan beberapa helai rambut yang nyangkut di sisir, serta pembalut bekas pakai yang sudah dibuang di tong sampah. Nur pun langsung memungut kedua benda tersebut dan bergegas pamit pulang pada Jeda. Sebenarnya Nur tidak langsung pulang, tapi dia pergi ke rumah si dukun. Di sana dia menyerahkan ketiga benda yang dia bawa. Si dukun lalu mengambil seekor babi miliknya sendiri. Dia memotong babi itu lalu mengambil usus serta tulangnya. Ketiga benda yang dibawa oleh Nur dimasukkan ke dalam usus, lalu usus itu diikatkan pada tulang. Si dukun melanjutkan dengan melakukan ritual. Sambil membaca mantra-mantra, tulang itu diangkat dengan kedua tangannya, dan tulang babi itu pun patah. Pertanda kalau permintaan santet sudah mendapat atensi dari jin berewangannya. Si dukun juga menjelaskan pada Nur kalau santet babi itu akan mulai aktif menyerang keluarga Kojrat paling lama 7 hari setelah ritual dilakukan. Si Nur lalu berpamitan untuk pulang. Pada malam harinya, Nur mendatangi rumah Kojrat. Dia melihat-lihat dari jauh guna memastikan efek dari santetnya. Tapi di malam itu tidak terjadi apa-apa. Begitu juga di malam-malam berikutnya. Sampai pada malam keempat, Nur setiap malam selalu melihat-lihat rumah Kojrat, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Merasa kesal, Nur kembali pulang. Di dalam kamar, dia menelpon si dukun dan mulai meragukan keampuhan santetnya. Si dukun balik menghardik Nur dan menjelaskan kalau sedari awal dia sudah bilang jika santet babi itu akan mulai aktif bekerja paling lama 7 hari setelah ritual dilakukan. Si dukun lalu menyuruh Nur untuk menunggu sampai malam ke-7. Dengan kekesalan, Nur hanya bisa mengiyakan. Tapi yang tidak dia sadari adalah sedari tadi ibunya menguping dari balik pintu. Tentu saja ibunya Nur merasa terkejut, shock, tapi dia juga bingung harus berbuat apa. Pada cerita ini, kemunculan ibu Nur cukup segitu saja. Kembali ke keluarga Kojrat. Pada malam kelima, saat Nisa sedang menjalankan sholat Isya, tiba-tiba sepotong kepala babi jatuh tepat di hadapannya. Nisa langsung menangis histeris. Kojrat lalu menenangkannya dan mengajaknya untuk istirahat. Keesokan paginya, Nisa kembali menjalani rutinitas sehari-hari. Saat dia selesai menjemur pakaian, dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Baru nyampe ruang tamu, dia melihat ibunya keluar dari arah dapur sambil memegang ompreng yang berisi air mendidih. Lalu air itu disiramkan ke kepalanya sendiri.
Seketika ibunya Nisa terjatuh dengan kulit melepuh. Dan saat itu juga ibunya Nisa tewas. Pada malam harinya diadakan acara tahlilan untuk ibunya Nisa. Nur juga terlihat ikut menghadiri acara tersebut, bahkan sampai 7 hari. Dia terus mengikutinya seperti orang yang tidak berdosa. Setelah acara tahlilan 7 harian selesai, teror kembali menghampiri keluarga Gojrat. Pada hari ke-8, saat itu Nisa hendak ke kamar mandi. Ketika membuka pintu, dia melihat ibunya yang sudah meninggal berdiri di depan kloset sambil meremas-remas potong roti. Remasan roti itu lalu dimasukkan ke dalam kloset. Setelahnya, ibunya Nisa mengambilnya kembali lalu memakannya. Nisa ketakutan dan langsung lari masuk ke dalam kamar. Gojrat menerangkannya dengan mengatakan kalau Nisa hanya halus saja karena masih terbawa oleh suasana berkabung. Besok malamnya, saat Gojrat hendak masuk ke dalam rumah, dia mengetuk-ngetuk pintu, tapi tidak ada yang membukakan. Dia lalu mendorong pintu itu, ternyata tidak dikunci. Saat dia melangkahkan kaki di dalam gelap, dia memanggil-manggil istri dan anaknya, tapi tidak ada yang menjawab. Dilihatnya di sudut ruang keluarga, terlihat 5 orang berjubah putih yang sedang duduk dengan posisi membelakanginya. Gojrat menegur mereka, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Dia lalu berjalan mendekati mereka. Baru saja hendak menepuk pundaknya, tiba-tiba sosok Nisa muncul dari arah belakang dengan wajah seram. Sosok itu langsung merangkul Gojrat. Spontan dia berontak. Sejenak kemudian muncul lagi sosok Nur juga dengan wajah seram, seperti hendak menerkam. Sontak Gojrat pun berteriak-teriak. Seketika semua sosok itu menghilang saat Jaida memanggil-manggil nama ayahnya. Setelah itu, Gojrat bilang ke Nisa kalau sekarang dia percaya jika rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Besok dia berencana untuk menemui seorang ustadz. Keesokan paginya, Gojrat bergegas menemui seorang ustadz. Dia menceritakan perihal yang dialami keluarganya. Si ustadz lalu bilang ke Gojrat untuk kembali lagi besok sekalian membawa serta istri dan anaknya. Gojrat pun bergegas kembali pulang. Sesampainya di rumah, dia mendapati istrinya menggantung dengan selembar kain. Gojrat langsung bergegas memotong kain itu. Beruntungnya nyawa Nisa masih tertolong. Karena kejadian itu, Gojrat memutuskan untuk di rumah saja menemani keluarganya, takut terjadi apa-apa. Besoknya Gojrat membawa anak dan istrinya ke rumah ustadz. Sesampainya di sana, si ustadz menjelaskan jika keluarga Gojrat sedang diincar oleh demit teluh babi. Saat ini demit itu sudah merasuk ke tubuh Nisa dan Jaida, tapi belum benar-benar menguasai jiwanya. Si ustadz lalu mengajak Gojrat untuk melakukan ruqyah pengusiran jin. Sampai pada tahap di mana si ustadz membacakan surat Ad-Jin, tiba-tiba tubuh Nisa menggeliat tak terkontrol. Sementara Jaida mukanya berubah menjadi pucat mayat. Di tengah proses ruqyah yang masih berlangsung, tiba-tiba Jaida berkata dengan lirih, "Nur, Nur, Nur." Dan cerita pun bersambung. Begitulah cerita horor kita kali ini. Pada bagian yang pertama ini kita menitik beratkan pada perasaan cinta yang menggelapkan mata. Di sini kita tidak mempermasalahkan perasaan cinta itu sendiri, karena perasaan cinta itu kan memang sudah gawannya manusia. Sudah kodratnya jika manusia memiliki perasaan cinta. Di sini kita cuma mengajak teman-teman
semua untuk tetap berpikir jernih ketika perasaan cinta datang melanda. Kita harus sadar bahwa tidak semua perasaan cinta itu berakhir dengan bahagia. Ada banyak perasaan cinta yang berujung dengan kecewa. Karena itu, bagi teman-teman semua, jika tiba-tiba dilanda oleh perasaan cinta, entah itu cinta terhadap seseorang atau cinta terhadap barang, kita harus tetap menggunakan akal sehat. Jangan sampai perasaan cinta itu menutup kewarasan kita. Karena jika akal sehat kita sudah tertutup oleh cinta, maka kita akan menjadi gelap mata. Dan ketika kita sudah gelap mata, maka tubuh kita akan cenderung terdorong untuk melakukan tindakan yang nista. Begitulah kira-kira. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kita akan menyajikan tentang perasaan yang berbeda. Sampai jumpa, jangan lupa disubrek ya.